Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Sehat? Dalam kondisi apapun kalian tetap harus semangat untuk belajar. Anak-anak, melalui video ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang hubungan antar sudut dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menentukan sudut-sudut sehadap. Yang kedua, menentukan sudut-sudut berseberangan. Yang ketiga, menentukan sudut-sudut sepihak. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut sehadap. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut berseberangan. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut sepihak. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, silakan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar berikut ya. Garis K dan garis L adalah sejajar, dipotong oleh garis lain yaitu garis M. Titik potongannya ada di titik P dan Q, sehingga terbentuk 8 sudut. Sudut-sudut tersebut adalah P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka hubungan antar sudut yang pertama adalah sudut sehadap. Perhatikan gambar berikut. Sudut P1 dan sudut Q2 menghadap ke arah yang sama, yaitu arah kiri atas. Sudut-sudut seperti ini disebut sudut-sudut sehadap. Pasangan sudut-sudut sehadap yang lain adalah P2 dan Q2, P3 dan Q3, P4 dan Q4. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambar berikut. Sudut P2 dan sudut Q4 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M. Nih ya. Dan berada di bagian dalam. Ini dalam. Sudut-sudut seperti ini disebut sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang lain adalah P3 dan Q1. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang ketiga adalah sudut luar berseberangan. Perhatikan gambar berikut. Sudut P1 dan sudut Q3 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian luar antara garis K dan L. Pasangan sudut ini disebut sudut luar berseberangan. Pasangan sudut luar berseberangan yang lain adalah P4 dan Q2.
Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar berikut. Sudut P2 dan sudut Q1 terletak pada pihak yang sama di sebelah kiri terhadap garis M dan berada di dalam antara garis K dan L. Nah, ini dalam. Sudut-sudut seperti ini P2 dan Q1 disebut sudut-sudut dalam sepihak. Pasangan sudut dalam sepihak yang lain adalah P3 dan Q4. Ya. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang kelima adalah sudut luar sepihak. Perhatikan gambar berikut. Sudut P1 dan sudut Q2 terletak pada bagian, saya ulangi, sudut P1 dan sudut Q2 terletak pada pihak yang sama di kiri ya, terhadap garis M dan berada di bagian luar antara garis K dan L. Ini luar. Sudut-sudut seperti ini disebut sudut-sudut luar sepihak. Pasangan sudut luar sepihak yang lain adalah P4 dan Q3. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh ya, pembahasan contoh. Perhatikan gambar berikut. Ada dua garis sejajar yaitu M dan N dipotong oleh garis K. Titik potongnya ada di A ini dan B. Coba lengkapi tabel ini. Sudut A4 dan sudut B4 adalah pasangan sudut dalam sepihak. Sudut A1 dan sudut B4 adalah pasangan sehadap. Pasangan sudut sehadap. Sudut A1 dan sudut B2 adalah pasangan sudut luar berseberangan. Sudut A1 dan B1, nah, A1 dan B1 adalah pasangan sudut luar sepihak. Sudut A4 dan sudut B3, A4 dan B3 ini ya, adalah sudut dalam berseberangan, pasangan sudut dalam berseberangan. Kita lanjutkan ya, yang di sini. Sudut A2 sudut sehadap dengan mana? B3 ya. Sudut B4 sudut dalam berseberangan dengan A3. Nah, ini yang berikutnya. Sudut A3 mana pasangan sudut dalam sepihaknya? B3 ya. A3 dengan B3 dalam sepihak. Sudut B1 pasangan sudut luar berseberangan dengan sudut A2. Berikutnya adalah sudut sehadap. A3 sudut sehadap dengan B2. Nah, berikutnya adalah sudut B1 pasangan sudut sehadap dengan A4. B1 dengan A4 menghadap ke bawah kiri ya, sama-sama menghadap ke bawah dan ke kiri. Yang terakhir adalah sudut A2 pasangan sudut luar sepihak dengan A2
luar sepihak dengan tentu B2. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh yang berikutnya atau materi yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, pasangan sudut sehadap adalah sama besar. Jadi ini yang diwarnai biru, yang diwarnai kuning, ini adalah masing-masing pasangan sudut yang sehadap. Sudut yang warna hijau ini P3 dan Q3 ini sama warna, artinya pasangan sehadap. Yang kuning P4 dan Q4 adalah pasangan yang sehadap. Ini besar sudutnya adalah sama besar. Pada gambar di atas, P1 sehadap dengan Q2. Q1 ya. Saya ulangi, sudut P1 sehadap dengan sudut Q1. Jika P1 sama dengan 105 derajat, maka besarnya Q1 adalah sama dengan sudut P1. Berapa? 105 derajat. Untuk yang lainnya, perhatikan gambar ini. Pada gambar di atas, garis M dan N adalah sejajar. Tanda sejajarnya ini ya. Dipotong oleh garis K. Tentukan nilai X. X sama dengan 120 karena sehadap. Sehadap dengan 120 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh ya, yang lain. Contoh ini ya, perhatikan gambar di samping ini. Garis M dan N adalah sejajar dan dipotong oleh garis K. Titik sudutnya ini ya, titik potongnya itu ini. Tentukan nilai X. Nah, perhatikan cara menyelesaikannya. 2X tambah 5 sama dengan 65. Ini karena sudut sehadap. Dengan konsep ELSV, kita selesaikan persamaan ini. 2X, nah plus 5-nya pindah ke sini menjadi negatif 5. Maka ditulis 65 dikurangi 5. 2X sama dengan 60, jadi X-nya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kita lanjutkan ya dengan contoh yang lain. Sudut dalam berseberangan, perhatikan di sini. Yang diwarnai ungu ini P2 dan Q4 adalah dalam berseberangan. Yang diwarnai hijau ini P3 dan Q1 adalah pasangan dalam pasangan sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan itu besarnya adalah sama besar. Pada gambar di atas, sudut P2 dalam berseberangan dengan sudut Q4. Jika sudut P2 sama dengan 25 derajat, maka besar sudut Q4 adalah ya sama dengan P2. Sudut P2 itu 25 derajat. Contoh yang lainnya adalah sudut luar berseberangan. Perhatikan contoh ini ya, yang diwarnai sama adalah pasangan sudut dalam berseberangan. P1 dengan Q3, P4 dengan Q2. Besar sudut-sudut luar berseberangan adalah sama besar. Pada gambar di atas, sudut P1 luar berseberangan dengan Q3. Jika P1-nya ini 125 derajat, maka besarnya sudut Q3
sama dengan sudut B1, yaitu 125 derajat. Contoh yang lain, hubungan besar sudut pada sudut-sudut dalam atau luar berseberangan. Nah, perhatikan gambar ini. Dua garis sejajar M dan N. Simbol sejajarnya adalah ini. Dipotong oleh garis K. Titik potongnya adalah ini dan ini. Tentukan nilai X. Perhatikan cara menyelesaikannya. 3X tambah 5 sama dengan 50. Karena sudut dalam berseberangan. Kita selesaikan persamaan ini dengan konsep PLSV. 3X sama dengan 50, plus 5 pindah ke kanan, pindah ruas ke kanan, menjadi negatif 5. 3X sama dengan 45, jadi X-nya adalah 45 dibagi 3 sama dengan 15. Contoh yang lainnya adalah ini. Perhatikan gambar ini. Ini garis M dan N sejajar, dipotong oleh garis ini. Ya, CF. Jika besar sudut ABC adalah ini ya. ABC 9X dan FEG ini 10X dikurangi 8. Tentukan nilai X dan berapa besarnya sudut FEG ini berapa. Anak-anak perhatikan cara menyelesaikannya ya. Sudut FEG sama dengan sudut ABC karena sudut luar berseberangan. Ini dan ini ya. 10X dikurangi 8 sama dengan 9X. Nah, kita selesaikan persamaan ini dengan konsep PLSV. 10X dikurangi 9X. Nah, ini pindah ruas ke kiri, jadi negatif 9X, dan negatif 8 ini pindah ruas ke kanan, menjadi positif 8. 10X dikurangi 9X, 1X. Nah, sama dengan 8. Berikutnya, untuk menjawab yang B, berapa besarnya sudut FEG? Nah, sama dengan 10X dikurangi 8. Seperti ini ya, di soalnya 10X dikurangi 8. Karena X-nya adalah 8, maka 10 kali 8 dikurangi 8. Maka 80 dikurangi 8, jadi jawabannya adalah 72 derajat. Berikut contoh yang lain terkait hubungan besar sudut pada sudut dalam atau luar sepihak. Sudut dalam sepihak, perhatikan ini. Sudut yang diwarnai yang sama adalah pasangan sudut dalam sepihak. P3 dengan Q4, P2 dengan Q1 adalah pasangan-pasangan sudut dalam sepihak. Jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Jadi P3 dengan Q4 ini jumlahnya 180 derajat. P2 dengan Q1 ini jumlahnya 180 derajat. Pada gambar di atas, P2 dalam sepihak dengan Q1. Jika P2 25 derajat, P2 ini 25 derajat, maka Q1 adalah P2 ditambah Q1 sama dengan 180. P2-nya kan 25, ditambah Q1 sama dengan 180. Jadi Q1-nya adalah 180 dikurangi 25 sama dengan 155 derajat. Oke anak-anak, mudah ya. Berikutnya adalah untuk tentang sudut luar sepihak. Perhatikan
dua garis sejajar K dan L dipotong oleh M ya. Sudut-sudut yang diwarnai yang sama adalah sudut luar sepihak. P4 dengan Q3, P1 dengan Q2 adalah pasangan-pasangan sudut luar sepihak. Jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Pada gambar di atas, sudut P1 luar sepihak dengan Q2. Jika P1-nya 125 derajat, maka besar sudut Q2-nya adalah, P1 ditambah Q2 sama dengan 180. Besar sudut P1 adalah 125, ditambah sudut Q2 sama dengan 180. Jadi Q2-nya, besar sudut Q2 adalah 180 dikurangi 125 sama dengan 55 derajat. Contoh yang lain tentang hubungan besar sudut pada sudut-sudut dalam luar sepihak. Perhatikan contoh gambar ini. Dua garis sejajar M dan N dipotong oleh garis K, titik potongnya ini. Tentukan nilai X-nya. Perhatikan cara menyelesaikannya. 7X ditambah 54 sama dengan 180. Ya, karena sudut dalam berseberangan. Sekarang kita selesaikan dengan cara atau konsep di PLSW ya. 7X sama dengan 180 dikurangi 54 ya. Positif 54 pindah ruas ke kanan jadi negatif 54. 7X sama dengan 126, jadi X sama dengan 126 dibagi 7 sama dengan 18. Untuk yang lainnya ya, ini ya, perhatikan gambar ini. Dua garis sejajar M dan N dipotong oleh garis CF dengan titik potong E dan B. Jika besarnya sudut ABC ini ya, 8X ditambah 32 dan FEG ini di sini 6X dikurangi 20. Tentukan nilai X dan berikutnya adalah tentukan besarnya sudut ABC. Perhatikan cara menyelesaikannya. Sudut ABC ditambah FEG sama dengan 180 ya, karena sudut luar sepihak ini ya. Sama-sama di posisi kanan dan di luar antara dua garis sejajar ini. 8X ditambah 32 ditambah 6X dikurangi 20 sama dengan 180. Kita selesaikan dengan konsep PLSW. 8X dan 6X kita kumpulkan karena sejenis, dan 180 dikurangi 32 ini positif 32 pindah ruas ke kanan jadi negatif 32, negatif 20 pindah ke kanan jadi positif 20. 8 tambah 6X adalah 14X dan ini hasilnya adalah 168. 14X sama dengan 168. Jadi X-nya adalah 168 dibagi 14 sama dengan 12. Kita lanjutkan untuk menghitung berapa besarnya sudut ABC. Sudut ABC adalah 8X ditambah 32 sesuai dengan soal ya. Karena X-nya adalah 12, maka 8 kali 12 ditambah 32 sama dengan 96 ditambah 32, ini 96 ya, 8 kali 12 adalah 96.
Jadi besarnya sudut ABC adalah 120 derajat. Baiklah, kita lanjutkan ke permasalahan yang lain ya, contoh permasalahan yang lain ya, dengan model yang lain. Perhatikan gambar di samping ini ya. Tentukan nilai A. Ini gambarnya tidak seperti yang sebelumnya ya. Perhatikan di sini ada dua garis yang sejajar. Saya ulangi. Perhatikan di gambar ini ada dua garis yang sejajar. Ini ada tanda panah. Dan ini. Nah, ini sejajar ya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kita buat garis bantu di sini. Yang membelah sudut A. Nah, perhatikan garis sejajar ini dengan ini ya. 124 dengan yang warna kuning ini adalah sudut dalam sepihak. Nah, jadi besarnya sudut yang berwarna kuning ini adalah 56. Karena jumlahnya harus 108. Berikutnya. Nah, yang diwarna hijau ini adalah sudut dalam berseberangan dengan 30. Ini adalah dalam berseberangan. Ya. Karena kita memperhatikan garis sejajar ini dengan ini. Ini dalam berseberangan, maka besarnya sama yaitu 30. Jadi besarnya sudut A adalah yang berwarna kuning ditambah yang berwarna hijau. 56 ditambah 30 sama dengan 86 derajat. Mudah ya. Nah, kelihatannya rumit, namun kalau kita coba untuk memperhatikan kondisi atau gambar dengan alat bantu garis merah ini ya, maka cara menyelesaikannya akan terlihat mudah. Berikutnya contoh yang lain. Nah, dengan model gambar yang seperti ini ya. Pada gambar di samping tentukan nilai A. Nilai A ini ya. Perhatikan cara mengerjakannya atau menyelesaikannya. Kita buat garis bantu warna merah ini ya. Ini ya. Yang membelah sudut A. Nah, perhatikan sudut yang berwarna kuning ini. Sudut dalam berseberangan dengan 24. Maka yang berwarna kuning ini adalah besarnya sama, yaitu 24. Berikutnya yang berwarna hijau ini adalah sudut dalam berseberangan dengan 38 ini. Maka besarnya sama, yaitu 38 derajat. Yang kuning ini 24, besarnya sama dengan ini, sudut dalam berseberangan. Yang hijau ini 38, sama dengan ini karena sudut dalam berseberangan juga. Jadi, besarnya nilai A adalah 24 ditambah 38. Sama dengan 62 derajat. Demikian anak-anak pembahasan materi hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Semoga bermanfaat penjelasan dan pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.